Karena kita bisa selalu menambah kualitas diri, menambah kualitas keimanan, dan juga menambah kebaikan di dalam sholat-sholat kita. Kenapa Isra Mi'raj itu penting untuk selalu kita peringati? Karena nek ning Isra dhewe, bahasa Isra Mi'raj niku nek ning cara Jawa, cara bahasa niku lah Isra niku perjalanan malam nggih. Jenengan tindak saking Kerisan dugi Ceme, saking Kerisan dugi Denggong dalu-dalu niku pun diwastani Isra. Terus nek koyo ngoten kok dipengeti tak nggih dinten jenengan dinten Isra to. Semanten ugi misalnya Mi'raj menika adalah istilahipun secara bahasa adalah ondo, tangga, nggih. Ondo utawa munggah. Jenengan Pak Dahana misalnya menek wit kambil, niku nggih pun dinami diwastani Mi'raj. Jenengan munggah misalnya dalamnya tingkat saking landap minggah, niku nggih pun diwastani Mi'raj kalau secara bahasa. Tapi Mi'raj yang kita peringati setiap tahunnya itu adalah Isra Mi'raj yang mana kita harus bisa menambah kualitas diri. Pripun to salatnya kita perbaiki. Karena momen salat yang mana wajib dalam Islam diwajibkan, rukun Islam yang ada 5 itu diwajibkan, sing peristiwanya luar biasa besar niku napa? Nggih, Isra Mi'raj menika to salat itu diperingati, dilaksanakan setiap hari, tapi momennya itu diawali dengan momen yang luar biasa. Kados dene dulu saat Isra Mi'raj terjadi sampai Nabi itu dianggap gila oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak yakin menganggap Nabi gila karena mosok saged munggah saged tuku sidratul muntaha dan seterusnya kejadian-kejadian luar biasa itu tidak dipercayai oleh orang-orang kafir. Tapi alhamdulillah luar biasanya kita diberikan nikmat iman, nikmat yang tidak pernah bisa terbeli, tidak pernah bisa diganti, tidak pernah bisa dibandingkan dengan apapun, yaitu nikmat iman. Pripun mboten nikmat cobi? Kita hidup di zaman sekarang yang mana selisih zamannya itu bisa sampai 1000 hingga 500-an tahun. Tapi kita begitu yakin mboten? Niku yakin yang ada di dalam hati kita itu adalah yakin yang benar-benar itu nikmat iman. Nikmat yang mungkin kalau orang-orang non-Islam tidak akan merasakan seperti nikmat yang kita rasakan ini. Niku adalah luar biasa yang harus kita syukuri. Bapak Ibu yang kula hormati, wonten ing mriki kula badhe sedhik bercerita nggih. Wow niku kan kula derek ngawas teng Lebeng nggih. Teng Lebeng niku kita berbicara tentang ilmu ya. Ketika kula datang itu kan kula nggih biasa dengan sederhana seperti ini. Dikira kula mungkin orang situ sebagian orang, terus kok kan tanda tangan oh gini kula selesai warga mriki gitu. Lalu ada yang ngendika ngeten iki, lah iku ki sing kok ngaji ngoten. Ada sing ngaten bisik-bisik ngoten iku. Ora ngerti ngoten iki. Terus kula masuk niku akhirnya sami ngertos. Nah, membuat saya teringat suatu pengajian kula nate ngaos tenggene pengajian hari santri kula napa nggih. Gus Hadan sing ngaos iku ngendika bahwa al-malu yukramu qabla al-julus. Nggih, al-malu yukramu qabla al-julus wal ilmu yukramu ba'da julus. Jadi bahwasanya al-malu harta benda itu dimuliakan sebelum orangnya itu duduk. Tapi ilmu itu dimuliakan setelah orangnya duduk. Kita ingin gojek ya, tapi itu bermakna. Kita kadang-kadang silau dengan orang-orang para pejabat sing ketok sugih datang pakai mobil saking aturi wis kaya karo luvio arep nyobio ngoten niku. Tapi ketika tidak taunya jebule untuk sing ngaji terus kayak oh alah kuwi to. Jadi di sini tidak sedang bicara bahwasanya kula itu punya ilmu tapi lebih kepada kita ini adalah sebagai ahli yang semoga menjadi ahli ilmu, ahli ibadah, ahli Al-Qur'an. Sehingga tidak akan hanya membuat diri kita itu silau dengan harta benda. Umpamanya kita boleh memuliakan sesama, boleh, itu memang kewajiban saling memuliakan, saling menghormati, itu memang kewajiban kita. Wajib menghormati orang lain tapi tidak wajib dihormati. Kita wajib memposisikan orang lain itu mulia, tapi kita tidak wajib mewajibkan orang lain untuk memuliakan kita. Jadi kalau dados ilmu tadi ku al-malu yukramu qabla al-julus wal ilmu yukramu ba'da julus.
Tapi itu pun tidak serta-merta terjadi di semua tempat. Kalau di tempat-tempat tertentu, misalnya jelas, misalnya sudah perso, oh niko Pak Yai sinten sing ajeng ngaos, pasti sudah disambut nggih. Tapi ketika tidak tahu atau kejadian-kejadian ngoten niku, bilalah untuk pengajian akbar tidak ada orang yang tahu mangke sing ngaos sinten. Sing badhe ngaos niku pun enten teng tengah-tengah jebulno. Nah, jebule ketika dipanggil pengawasan iki lho kok Pak Yai ini rawuh niki teng pundi ngoten niku. Ternyata sudah dari tadi itu duduk manis di situ. Begitu dipanggil, Masya Allah, orang-orang beristighfar, kita itu lalai seperti itu. Jadi monggo bersama-sama semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang yang lebih meningkat kualitas hidupnya dengan memuliakan sesama dan juga dengan ngopeni sholat kita. Jadi sholat kita yang sudah diperingati dengan momentum Isra Mi'raj tersebut adalah wajib kita openi. Jangan asli mireng toh onten kata-kata perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Asli mboten mireng ngoten niku. Pun rumaos bedinten sholat sedinten ping gangsal 17 rakaat. Kayane nggih le sholat nggih pun khusyuk rasa-rasane ngoten niku. Kayane nggih le sholat bacaane nggih pun fasih. Nggih mboten? Kayane nggih pun ditambahi sunat-sunat barang. Tapi kok raosnya kok tasih mung padha mawon to nggih hidup saya ngoten niku misale. So kadang-kadang raos ngoten niku mboten. Perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Jangan kita terus langsung berpikir, waduh berarti sholatku ki ora bener bae yo ngoten niku. Kok uripku yo ngene-ngene iki wae, misalnya berpikiran seperti itu. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah bahwasanya apakah sholat kita diterima atau tidak. Kita wajib yakin bahwa sholat kita diterima. Tapi memperbaiki sholat yang dimaksud di sini adalah dengan cara apa? Sedikit demi sedikit kita perbaiki sholat kita. Misalnya kalau wingi sholatnya niku pun leres, insya Allah pun leres, niatnya pun leres. Tapi apakah di dalam sholat itu kita sudah tahu yang mana yang fardu, yang mana yang wajib? Kemudian kita merasa sholat kita sudah lengkap, full, tidak pernah tertinggal, tepat waktu. Bacaannya insya Allah pun benar. Tapi kok tasih enten sing ganjel, berarti sholatnya mungkin belum sempurna. Yuk kita tengok dari sesucinya kita. Jenengan emot-emot dari sekian banyaknya kitab-kitab fikih itu lebih mendahulukan bab toharoh daripada bab sholat. Meskipun di dalam hadis disebutkan bahwasanya amalan yang pertama kali akan dihisab itu adalah sholatnya. Sing sinten kemawon kok sholatnya niku sae, maka amal yang baik bisa dianggap, amal yang lain bisa dianggap baik. Namun sebaliknya, jika sholat kita nilainya merah, maka amalan yang lain ajeng dicek satu persatu. Maka yuk bareng-bareng bismillah kita perbaiki sholat kita. Bukan berarti sholat yang baik itu langsung kita biasanya sholatnya 3 menit kok jadi 7 menit terus lengan di alun-alun, tidak seperti itu. Berusaha memperbaiki sholat adalah kita berusaha memperbaiki syarat rukunnya. Dimulai dari misalnya wingi niku le sesuci kita nempon sae napa dereng. Umpami jenengan bebucal utawi pipis niki mboten bicara saru tapi bicara ilmu nggih. Kalau wingi misalnya jenengan bebucal niku biasanya jenengan bebas kemawon muncrat kados air mancur utawa jenengan misalnya dipun pepet ngaten niku. Nate membayangkan ngoten niku mboten. Bahwasanya misalnya kita bebucal pipis nopo toko langsung pipis yang biasa nanti mancur-mancur pada akhirnya makanya ada sedikit tetesan-tetesan cipratan najis niku saged makanya nemplek teng baju dan lain sebagainya. Pada akhirnya ketika itu dipakai untuk sholat niku saged dadoske sholat kita itu mboten sah. Tapi kadang itu kita abaikan. Lajeng apakah di dalam sholat kita syarat seperti wudunya niku wudune pun leres? Misale sudah tahu bahwa rukun wudu niku wonten pinten? Pun pirsa sedaya nggih. Wonten pinten? Pinten? Wonten pinten nggih? Supen nggih. Kita wudu satu umur hidup kita pun ping pinten le wudu. Coba dihitung dikalikan mawon kali umurnya, kita sudah ratusan kali berwudu ya dalam setiap dari seumur hidup kita. Leh wudu pun ping pinten pun apal dereng jumlah fardu wudunya. Atau pinten fardu wudunya.
Sing bagian sunatnya mana? Sing bagian wajibnya mana? Kemutan badan. Ribon. Ketinggalan sepele nggih. Ketinggalan ning sepele. Ning ilmu tadi niku. Ketinggalan sepele. Jadi salah satu hal kita ngawarui fardunya wudu itu juga menjadi kewajiban, menjadi syarat kita ketika pas sholat itu ngerti fardune wudu ngertos, kemudian ngerti fardune sholat itu wonten pinten niku kedah ngertos. Jadi bismillah monggo sareng-sareng kita perbaiki. Fardhu wudu niku jumlahe wonten 6. Nggih. Sing pertama niat, sing kedua membasuh muka, sing ketiga membasuh tangan sampai ke siku, kemudian membasuh sebagian kepala sampai kenging nggih, sing wonten rambute niki nggih, sing tukul rambut perbatasanku sampai kenging. Sing kelima napa? Membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir apa? Tartib harus urut, tidak boleh kok kakinya dulu baru tangan baru muka. Acak-acak itu boten parang kedahuluan kaya ngoten niku. Artinya apa? Selain yang 6 tadi berarti hukumnya apa? Sunat niku ketinggalan sepele tapi kadang-kadang kita mengabaikan. Lajeng niku ketika kita sudah sedikit demi sedikit memperbaiki itu kita sudah berada di tahap memperbaiki sholat kita. Jadi bukan berarti memperbaiki sholat itu terus membayangkan sing begitu rumitnya, tidak. Allah itu maha luas pengampunannya. Bukan sah dengan punya seudon ya Allah berarti wuduku saya wingi-wingi bukan ketopo nggih. Aku leh niat wudu kok pas mencuci tangan di awal nggih. Kula kok leh niat wudu tidak bersamaan dengan pas membasuh muka nggih. Berarti wudu niku kula ketopo mboten. Misalnya seperti itu. Tidak perlu kita mempunyai kekhawatiran sing kaya ngoten berlebihan, tidak. Ketika kita memang belum tahu, insyaallah Allah memberikan pangapunten. Nah, lajeng niki kula yang mengatakan khususnya saya perempuan nggih. Terkait dengan sholat, kemudian syaratnya yaitu salah satunya bebersih wudu, itu kita harus memperhatikan. Misalnya jenengan adalah orang yang setiap hari harus bermake upnya tebal, atau kemudian jenengan kadang-kadang memakai lipstick yang waterproof, maskara, eyeliner yang waterproof. Jadi harus memperhatikan foundation itu yang misalnya tebal, harus memperhatikan saat ajeng wudu niku pastikan sing menghalangi air wudu masuk ke kulit kita niku pastikan harus sudah bersih sehingga wudunya insya Allah menjadi sah ataupun sempurna. Ngaten. Itu niku kita melakukan hal itu sudah dalam rangka memperbaiki sholat. Oke? Jadi momen Isra Mi'raj itu momen dimana kita harus semakin hari semakin memperbaiki kewajiban-kewajiban kita, salah satunya adalah sholat tersebut. Oke? Ben boten ngantuk kata saya gak pun ngantuk sing ngantuk sarang-sarang malah syiran Isra Mi'raj nggih. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tindake ing wayah wengi diderekake malaikat loro Jibril Mikael asmane. Monggo sholatullah salamullah turung hijrah Kanjeng Nabi katimbalan
Sholatu wassalamullah ala Toha Rasulillah. Sholatu wassalamullah ala Yasin Habibillah. Dan syair tentang Isra Mi'raj. Terus Isra Mi'raj itu terjadi sebelum Nabi hijrah. Nabi tasih nang Makkah niku, makanya perjalanannya kan dari Makkah to niku saking Makkah. Kejadian Isra Mi'raj adalah kejadian penting, kejadian yang begitu agung, yang mana menjadikan keimanan kita sebagai muslim itu harus semakin meningkat. Lantaran Isra Mi'raj menika mugi-mugi sedaya pinaringan berkahipun lan tumus manah kita kesaenan, manah kita tumus keimanan semakin kuat nggih. Lajeng perjalanan jenengan saking dalem dumugi mriki menika menjadi amal silaturahmi, amal thalabul ilmi. Yang mana jenengan mau sampun niat nggih. Alhamdulillah mboten keset kados kula. Nek kula ki kok keset nggih kadang-kadang sok pas sareng badhe yo ngapunten saestu sok mboten saged sareng-sareng rutin istiqomah derek acara pakempalan. Terus jenengan sampun tidak saking dalem dumugi mriki niat silaturahmi, niat thalabul ilmi menika setiap satu langkahnya dengan dikatakan Kanjeng Nabi bahwa perjalanan kita, langkah kita dari rumah menuju tempat majelis ilmu itu setiap satu langkahnya itu akan dihapus 70 dosa. Amin. Allahumma amin. Gampil apa gampil? Bil. Jenengan saking dalem dumugi mriki nek diitung langkah pun pinten langkah. Peng kemawon niku berarti pun goblok pinten dosane. Nah, dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan setiap hari, kadang sengaja, kadang tidak, nggih. Bisa saja niku dosa besar atau dosa kecil, semoga bisa rontok, bisa dihapus nggih kalian Gusti Allah lantaran kita sregep ngaji. Mangke jenengan badhe kondur pun dugi griya nika tengah niku pun ada sing ngadang-adang. Malaikat pun dada-dada kali jenengan. Maghfurul lakum. Jenengan bayang kemawon kita punya dosa yang begitu banyak karena kita berjalan menuju majelis ilmu menika pada akhirnya dosa kita rontok enteng jenengan kondur semene iki nggih enteng. Nek ampun bayangke malaikate kados napa nggih mangke jenengan gilapen. Nggih mboten? Wong rupa malaikat niku werni-werni bahkan di dalam kisah Mi'raj ana sing dingendikake wonten malaikat niku sing wujude dedeke niku kakinya berada di dasar laut, kepalanya antene langit. Saged bayangke mboten? Niku baru satu malaikat sing disebutkan wujudnya. Artinya nek jenengan sudah merasa bahagia pun iman, pun Islam, kemudian pun sregep ning awas, pun dipun sudo dosane pun dihapus dosane jenengan kondur disambut malaikat ghafur lakum dosa pun ngapura. Malaikat ngendika ngoten niku didhawuhi kali Gusti Allah, dosane jenengan niku pun dingapunten. Semua dosa-dosa sing menempel di tubuh kita, setiap langkahnya pun goblok rontok. Roman apa Roman? Alhamdulillah, semoga estu nggih jenengan pun niat sae saking dalu tumugi mriki sampun dipun paringi ilmu lagi teng sekedhik wong teng gendeng majelis ilmu wonten wawasan-wawasan istighfar, wonten wawasan kalimat thayyibah, tahlil dan sebagainya. Maka yang ada di dalam majelis ilmu adalah kebaikan dan kebaikan. Wonten ingkang saged kula aturaken mugi saged manfaati nggih. Manfaati ngelingaken khususipun dhateng kula piyambak lan mugi mbok menawi wonten kesaenan kagem panjenengan sedaya senau-senau sekedhik nggih. Mugi-mugi Gusti Allah paring napa nggih berkah ilmunipun lan sedaya pinaringan sehat, bagas waras, saged kepanggih malih wonten ing pakempalan ingkang badhe dhateng. Mekaten ingkang saged kula aturaken wonten tutur kata ingkang kirang meranani, wonten sikap ingkang kirang sopan kula nyuwun atur pangapunten. Mugi-mugi Gusti Allah ugi paring pangapunten dhateng kita sedaya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makatan wa